kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Economic Challenges masih membahas bagaimana kita bisa mengelak gejolak ekonomi. Pak Rahmat, kalau tahun 98 kita melihat harga-harga barang meroket demikian rupa pada saat pelemahan rupiah lebih dari 200% dari satu tahun di bulan tahun 97 ke 98. Kalau melihat sekarang nilai tukar rupiah mendekati 15.000 per dolar, apakah pengusaha khawatir akan menaikkan harga barang atau seperti apa? Ya, makasih Bang Leonard. Ya. Situasinya saat ini kita pelaku usaha masih melakukan menjalankan usaha secara normal karena kita memang secara alamiah kita tuh terlindung untuk barang-barang yang kita impor, bahan baku ya. Itu kita biasanya kan kontrak base. Jadi kontraknya ada yang 6 bulanan atau 1 tahunan atau ada yang 3 bulanan. Jadi kita secara alamiah sudah terlindung oleh kontrak itu. Oke. Dan juga kita punya pengalaman ya. Kejadian 20 tahun yang lalu sudah biasa melakukan lindung nilai itu. Setiap pelaku usaha, hedging, apalagi hedging, apalagi yang bergantung kepada import ya. Ya bahan bakunya atau bahan penolongnya. Nah, itu yang mengakibatkan efek pelemahan rupiah ini tidak sekonyong-konyong ya mempengaruhi kita. Tapi sekali lagi apakah ini sudah mencapai dasar ya dan kita rupiah akan balik lagi, itu akan sangat menentukan keputusan pelaku usaha apakah harus melakukan penyesuaian ya di harga jualnya. Cuma kita kan fast moving consumer good. Fast moving consumer good, makanan minuman itu sangat sensitif terhadap harga. Ini juga kita akan sangat hati-hati menaikkan harga. Karena begitu kita naikkan harga tentu akan memicu penurunan permintaan karena ini barang yang sifatnya fast moving. Sementara nyawa kita adalah di putaran. Kita jadi, harus berputar. Terus memperhatikan dengan berhati-hati, tapi tidak melihat ini dampaknya langsung melukai begitu usaha. Tidak seketika. Oke. Pak Tandri, Anda mengalami tahun 98 ya Pak. Pada saat itu tadi saya sebutkan 254% rupiah melemah. Panik sekali waktu itu, krisis moneter, krisis finansial. Tahun ini, sekarang kita bicara Pak Tandri, Anda merasakan seperti itu tidak? Tidak persis itu ya, tetapi ada persamaan dalam konteks bahwa pasar itu dipengaruhi juga oleh faktor-faktor psikologis ya. Faktor psikologis? Ya, jadi kalau 98 itu saya ingat betul bahwa akhir tahun 97 sudah 3.000-an, kemudian pada Mei 98 itu sampai 16.000 ya. Kemudian dia menguat ke 8.000 kalau nggak salah di September. Nah, mulai bulan September itu saya kebetulan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Nah, di sini saya mau bicara soal psikologi pasar. Jadi yang mempengaruhi naik turunnya kurs itu adalah orang yang beli dan menjual. Atau narik duitnya atau nanam duitnya gitu ya. Supply and demand ya Pak? Ya, jadi kalau misalnya pengusaha itu berpikir jangka pendek, biasanya dia spekulatif saja. Maka yang harus kita bangun adalah pelaku ekonomi yang berpikir jangka panjang, yaitu pelaku ekonomi asing untuk bisa masuk ke Indonesia. Nah, yang kita lakukan pada waktu itu adalah sebagai Menteri Negara BUMN adalah menjual sedikit saham BUMN kita. Nah, yang pertama saya jual dan itu baru kita bisa lakukan bulan September tahun 1998. Pada saat itu mulai menguat ya. Nah, yang kita jual itu hanya 14% dari semen Gresik dan nilainya hanya 112 juta US dollar. Itu dijual ke investor asing? Iya, jadi dijual kepada Cemex pada waktu itu. Jadi strategic investor ya. Tapi lalu kita mengatakan kepada Cemex, kau mau menambah saham kamu supaya kita berikan kau hak untuk turut mengelola, kau beli di pasar. Dia beli lagi di pasar sampai menjadi 35%. Nah, inflow of funds itu dari swasta, dari private, dari investor. Itu langsung kemudian membawa sinyal kepada pasar, loh Indonesia ini sudah mulai bangkit. Maka kita tawarkan lagi konsesi untuk Pelindo 2 dan Pelindo 3. Masuk lagi 400.000 US dollar, 400 juta US dollar. Terus rupiah itu langsung menguat. Pak Tandri, kalau itu dilakukan sekarang Pak,
nanti ada orang bilang, wah jual-jual aset Bukan, negara. jangan begitu. Bagaimana Pak? Caranya pakai model yang saya lakukan dengan Pelindo 2, Pelindo 3, itu kita kasih konsesi saja. Jadi kita kasih, oke, kau 20 tahun, masukkan kau duit sekarang. 20 tahun itu kita joint venture di anak perusahaan. Sesudah 50-50% kan. Jadi kita nggak jual. 20 tahun kemudian kita peroleh kembali. Tapi yang penting di sini adalah kenapa pengusaha asing itu ingin. Berarti kondisi di Indonesia secara psikologis mereka percaya. Itu percaya dan sudah bagus. Itu yang mendorong rupiah itu lalu menguat. Oke, itu pengalaman 98. Pak Joshua, kalau itu dilakukan sekarang, bisa tidak Pak Joshua? Ya memang selain tadi saya sepakat ya bahwa yang menjadi salah satu faktor yang membuat agak rentan dibandingkan dengan misalkan currency lain Thailand baht ataupun Malaysian ringgit adalah pendalaan pasar. Ya, kita lihat bahwa kepemilikan asing pada surat utang negara kita memang cenderung relatif tinggi, hampir 38%. Ya, dibandingkan misalkan dengan Malaysia itu kurang dari 20%. Jadi pendalaan pasar ataupun variasi produk keuangan itu memang perlu didorong gitu ya. Salah satunya dengan langkah-langkah penciptaan produk-produk keuangan baru, saya pikir itu juga akan menarik lagi investasi. Dan sebenarnya ini bisa diambil momentum ya, khususnya buat investor asing, investor domestik ya justru. Karena momentum pada saat investor asing sedang keluar, seharusnya kita bisa masuk gitu ya. Karena itu akan memberikan opportunity yang jauh lebih baik dan dengan sendirinya juga ini akan menghambat pelemahan dari nilai tukar rupiah dan juga pasar keuangan kita. Saya ingin masuk di situ sebenarnya. Dalam perspektif psikologi pasar, kalau pemerintah yang mengeluarkan surat utang itu tidak memberi dampak positif. Karena itu pemerintah kan. Jadi seharusnya siapa? Dari swasta, dari bisnis. Karena bisnis lah yang menentukan bahwa harusnya saya masuk ke situ. Nah, dalam konteks ini sebenarnya, kalau Brasilia lagi bermasalah, Turki bermasalah, mestinya investor datang ke Indonesia. Sekarang how do you do that? Meyakinkan investor melihat Indonesia, nanti akan kita bahas. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pak Tanri, ada yang bilang bahwa devisa hasil ekspor diharapkan masuk ke Indonesia. Atau ada cara lain Pak untuk memperkuat rupiah dalam waktu yang singkat sambil kemudian kita memasukkan dolar lebih banyak lagi? Ya, jadi saya kembali kepada pendekatan real sektor ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya uang devisa itu akan tinggal di Indonesia kalau peluang berusaha di Indonesia itu bagus gitu. Oleh karenanya bukalah kesempatan untuk berusaha di Indonesia yang lebih menguntungkan, risikonya tidak besar, peluangnya besar gitu intinya. Nah, kalau mau quick win-nya itu manfaatkan badan-badan usaha milik negara kita. Badan usaha milik negara kita bermitra, bisa bermitra dengan asing, bisa bermitra dengan pengusaha dalam negeri sendiri. Ketimbang duitnya dibawa keluar, dia investasikan dalam negeri. Misalnya saya yang contoh konkret saja, itu Pelindo 1, Pelindo 4, lalu Angkasa Pura, Angkasa 2, itu bisa dikerjasamakan dengan swasta tanpa menjual. Jadi duit dolarnya atau tinggal di sini atau yang dari luar masuk ke dalam negeri itu menambah cadangan, di samping secara psikologis pengusaha menilai Indonesia itu sangat menjanjikan, risikonya berkurang, peluangnya tinggi, dan oleh karenanya maka akan mengalirlah duit itu masuk ke Indonesia.